Oke, silakan Ibu Nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan isi dari RPP 2 yang saya tampilkan pada ujian konferensi pada hari ini, di mana dalam RPP ini ada beberapa kompetensi dasar. Jadi yang pertama mengenai menganalisis ketentuan makanan halal haram. Kemudian yang kedua membuat peta konsep mengenai ketentuan makanan dan minuman halal dan yang baik. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi ini, setelah melakukan proses pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu setelah mengamati gambar dan menyimak penjelasan guru dan bertanya jawab, peserta didik mampu menguraikan pengertian makanan dan minuman halal dan haram dengan baik. Kemudian yang kedua, setelah mengamati dan menyimak penjelasan guru dan bertanya jawab, peserta didik mampu menelaah berbagai dari kelompok 2 dalil tentang makanan halal haram dengan baik dan benar. Selanjutnya, poin 3. Poin 3. Setelah mengamati gambar dan menyimak penjelasan guru dan bertanya jawab, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis makanan dan minuman. Kemudian yang keempat, setelah mengamati gambar dan menyimak penjelasan guru dan bertanya jawab, peserta didik mampu menunjukkan akibat mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Kemudian yang kelima, setelah mengamati gambar dan menyimak penjelasan guru dan bertanya jawab, peserta didik mampu menguraikan usaha untuk menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman haram dengan benar. Kemudian yang terakhir, setelah mengamati gambar dan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat mensimulasikan cara mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan haram dengan baik. Nah, kita masuk ke materi. Jadi di sini materi pada pertemuan kedua yaitu membahas tentang ketentuan makanan dan minuman haram. Nah, yang di sini yang pertama itu membahas tentang pengertian makanan dan minuman haram. Nah, haram di sini artinya dilarang. Jika makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadis, dan bila tidak dapat petunjuk dan yang melarang, berarti halal hukumnya. Kemudian yang kedua, dilihat dari segi jenis makanan dan minuman yang diharamkan. Nah, pertama ada namanya kategori haram lizatihi, makanan yang haram karena zatnya. Mulai dari contohnya daging babi, darah, khamar. Kemudian yang keempat, semua jenis burung yang bercakar, semua binatang buas yang bertaring, binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, binatang yang buruk dan menjijikkan. Kemudian kategori yang kedua ada namanya haram li ghairihi. Nah, yaitu makanan haram karena faktor eksternalnya. Mulai dari bangkai binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah, makanan haram diperoleh dengan usaha yang sahih. Kemudian yang keempat, semua makanan halal yang tercampur dengan najis. Kemudian yang kategori yang ketiga di sini pembahasan atau materi yang ketiga, akibat dari memakan makanan dan minuman haram. Pertama, nah di sini amal ibadah tidak akan diterima dan doanya kita tidak akan dikabulkan. Kemudian yang kedua, makanan dan minuman haram itu bisa merusak jiwa. Kemudian yang ketiga, makanan dan minuman haram dapat membahayakan kesehatan. Kemudian yang keempat, makanan dan minuman yang haram membazirkan harta. Sedangkan poin yang kelima, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Itulah akibat dari memakan makanan dan minuman yang haram. Kemudian bagaimana caranya kita mengantisipasi agar tidak
memakan atau meminum makanan haram itu, nah di sini ada yang keempat, usaha untuk menghindari makanan dan minuman yang haram. Pertama, pastikan tanamkan di dalam diri sikap benci dan tidak suka terhadap makanan dan minuman yang diharamkan. Kemudian yang kedua, hendaklah dipahami betul macam-macam makanan dan minuman yang diharamkan. Kemudian yang ketiga, jika terdapat keraguan terhadap makanan dan minuman tersebut, tanyalah kepada ulama yang terdekat bagaimana kategori makanan tersebut. Kemudian poin keempat, bersikap hati terhadap makanan dan minuman. Yang kelima, tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa makanan itu dan minuman itu sesuatu yang haram. Itulah materi yang akan kita bahas ya, yang bahas kita pada episode pertemuan kali ini. Kemudian ada pun pendekatan yang digunakan, ada pendekatan sistemik, observasi, diskusi, presentasi, dan demonstrasi. Medianya menggunakan video, laptop, dan LCD. Sumber belajar, buku fikih kelas 8, Kementerian Agama, tahun 2014, Fikih Islam, karya Sulaiman Rosid, Al-Quran dan Terjemah dan Pengulangan. Nah, di sini ada langkah-langkah pembelajaran. Adapun langkah-langkah pembelajaran, di mana di sini diawali dengan kegiatan pendahuluan, mulai dari kita mengucapkan salam dan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa dan membuka pelajaran. Kemudian guru mengabsesi peserta didik sambil menanyakan kabar beritanya apakah semua dalam keadaan sehat atau tidak. Kemudian guru mengadakan tes kemampuan sambil menanyakan kemampuan awal melalui pertanyaan singkat. Kemudian yang keempat, guru mempersiapkan fisik dan psikis peserta didik melalui senam otak ataupun diajak bernyanyi yang riang. Kemudian kegiatan berikutnya, guru menjelaskan tujuan mempelajari materi dan kompetensi yang akan dicapai. Kemudian guru menjelaskan langkah-langkah yang akan dilaksanakan selama proses pembelajaran. Terakhir, guru membentuk kelompok diskusi secara heterogen dan seimbang. Selanjutnya kita masuk dalam kegiatan inti. Nah, mulai dari kegiatan mengamati, guru meminta peserta didik untuk membaca materi tentang makanan dan minuman halal dan haram. Dan rasa ingin tahu, selanjutnya guru memberikan penguatan. Kemudian peserta didik diminta untuk melihat dan mencermati gambar tentang makanan dan minuman yang diharamkan. Kemudian berdasarkan gambar atau tayangan dengan dipandu guru, meminta peserta didik mendemonstrasikan atau pengelompokan jenis makanan dan minuman yang halal dan haram. Selanjutnya ada kegiatan menanya ya. Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok mempersiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan makanan dan minuman halal dan haram. Kemudian, setiap kelompok mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada kelompok lain. Nah, kelompok lain menjawab pertanyaan yang diajukan padanya. Peserta didik menerima penguatan dan penjelasan materi dari guru tentang makanan dan minuman halal dan haram. Peserta didik mendemonstrasikan tentang pengelompokan jenis makanan dan minuman halal dan haram. Guru memberikan penguatan tentang makanan dan minuman halal. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bentuk asosiasi. Setelah guru memberikan lembar kerja dalam bentuk RPD, peserta didik merumuskan jawaban dengan penuh teliti, tanggung jawab, serta kerjasama atau gotong royong dengan anggotanya. Nah, di sini lihat lagi dari sisi komunikasi. Peserta didik mewakili kelompoknya menyampaikan hasil diskusi tentang makanan dan minuman halal dan haram. Peserta didik lain, baik secara individual maupun kelompok, menanggapi hasil presentasi atau melengkapi, mengkonfirmasi, dan menyanggah. Kegiatan penutup. Di sini seorang guru melaksanakan tanya jawab, menyimpulkan materi, pelajaran, dan refleksi. Kemudian memberikan penguatan materi dan memberikan tugas, kemudian doa, dan memberi salam. Adapun penilaiannya dalam bentuk tes tertulis, uraian, sikap spiritualnya, observasi dan pengamatan, sikap sosial, itu penilaian diri, pengetahuan tes dalam bentuk tes tulis atau esai, keterampilan penilaian telah penilaian
Nah, ini beberapa lembar-lembar penilaian yang akan diberikan, mulai dari tadi ada sudah masing-masing dalam bentuk penstokorannya. Nah, sini sudah diperlihatkan ya. Ya, mulai dari penilaian sikap diri sampai penilaian antar teman. Ya, masing-masing ada aspek yang dinilai. Nah, ini keterangannya ada masing-masing sampai penskorannya semua tercantum dalam RPP 2 ini. Ya, demikianlah presentasi hasil dari RPP 2. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Wahab. Pak Wahab. Silakan Pak Wahab. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, siap, Bu. Ibu Nurjana. Ya, Pak. Ya. Ibu Nurjana. Ya, Pak. Siap. Halo, Ibu Nurjana. Siap, Pak. Oke. Halo. Dengar, Pak. Pertanyaan saya untuk Ibu Nurjana. Ya, singkat saja ya. Coba Ibu jelaskan. Ya, bisa dengar? Oke. Coba Ibu jelaskan macam-macam perangkat pembelajaran kurikulum. Ya, silakan. Macam-macam perangkat pembelajaran. Sudah, Bu? Sudah dengar pertanyaan saya? Kurang jelas, Pak. Macam-macam Ibu Nurjana. perangkat. Ya, Pak. Halo? Ya, Pak. Coba diulangi, Pak. Kurang jelas. Ya. Saya tulis dulu, Pak. Saya tulis dulu, Pak. Silakan, Coba Bu. ulangi, Pak. Ulangi, Pak. Pertanyaannya kurang jelas. Silakan dijelaskan macam-macam perangkat pembelajaran dalam kurikulum K13. Mulai dari pembuatan silabus. Oke, jelaskan macam-macam perangkat pembelajaran pada kurikulum K13. Mulai dari pembuatan silabus. Didengar, Pak? Silabus, rinci program semester. Ya, terus. Program semester. Program tahunan. Terus. Pemetaan KIKD. Terus. Rencana pelaksanaan pembelajaran dalam hal ini rencana pelaksanaan pembelajaran dalam hal ini RPP. Terus. Kalender pendidikan.
harus ada ya Pak dalam Oke. bentuk dalam kemudian melakukan evaluasi. Hanya itu Pak. Terus. Hanya itu Pak, sampai itu saja. Ya. Selesai. Cuma itu ya Ibu. Sobat tahu ya. Jadi banyak ya. Ya. Mulai dari kalender pendidikan, Prota, Prosem, Abus, ada RPP, lembar kerja siswa, ada LKPD ya, LKPD. Oh iya ya Ada Pak, instrumen LKPD. penilaian, ada juga buku materi, buku absensi, jurnal, apa namanya, kumpulan daripada portofolio. Oh iya ya Pak. Itu Ya, saya. ada media pembelajaran, ada laporan penilaian kelas, ya. Iya Pak. Oke, itu perangkat pembelajaran. Coba Ibu jelaskan komponen-komponen dalam penyusunan RPP. Ada berapa Mulai komponen? dari 13 Pak. Ibu Nurjana, dalam penyusunan RPP ada berapa komponen? 13 Pak. Ya, Mulai apa saja dari silakan disebutkan. mulai dari satuan pendidikan, Ya. Apa saja itu? Apa saja? satuan pendidikan, nama sekolah, identitas sekolah, mata pelajaran, kemudian materi pokok, kelas, termasuk alokasi waktu, kemudian KIKD, indikator, tujuan pembelajaran, kemudian materi, metode, media, kemudian evaluasi. Berapa Pak? Itu Pak. Seperti itu Pak. Satuan, mata pelajaran, materi pokok, kelas, alokasi waktu, fungsi inti, kompetensi dasar, tujuan, materi, metode, media. Ya. Lanjut ya. Ya Pak. Lanjut pertanyaan terakhir. Dalam RPP Ibu ada penutup ya. Halo? Apa Pak? Halo? Dalam RPP ada penutup ya? Ada penutup nggak? Ya Pak. Ada Pak. Halo Ibu Nurjana, ada penutup di RPP-nya? Ada Pak. Ada penutup? Ada penutup? Ada Pak, ada. Halo, RPP-nya ada penutup? Oke. Ada Pak, ada. Berarti dalam penutup kan ada namanya refleksi, toh? Ada refleksi. Ada nggak? Oke. Coba Ibu contohkan bagaimana cara mendemonstrasikan refleksi. Ya, silakan Ibu demonstrasikan bagaimana cara silakan demonstrasikan bagaimana melakukan refleksi terhadap kegiatan proses pembelajaran. Coba Ibu praktekkan. Setelah saya melakukan pembelajaran, maka tugas terakhir yang saya lakukan untuk melakukan kegiatan refleksi dalam proses belajar mengajar. Halo, Ibu Nurjana, silakan. Saya melakukan tes penilaian, Pak.
Halo, Pak, didengar Pak? Halo, Pak, Coba saya contohkan bagaimana melakukan itu refleksi coba. Kalau tes pelayaran seperti evaluasi. Ada didengar, melakukan coba ibu ngajar. Tahapan pengajaran ibu sudah masuk pada refleksi. Coba ibu silakan ibu refleksikan. Baiklah Nah, yang saya anak-anak, setelah kita melakukan kegiatan tidak nyambung ini. Ibu Nurjana, coba perhatikan pertanyaan saya. Halo? Ya Pak, Oke. Silakan. Silakan Bu, demonstrasikan ekspresi bagaimana? Refleksi bagaimana? Baiklah anak-anak, sekarang siapkan buku tugasnya. Saya akan memberikan tugas, namun tugasnya di sini dalam bentuk tertulis ya. Silakan anak-anakku catat soal yang ibu akan berikan. Saya begitu maksudnya Pak, saya melakukan penilaian, tapi penilaiannya dalam bentuk tertulis. Apakah seperti itu Pak? Ibu Nurjana, itu hanya evaluasi. Itu evaluasi Bu, itu bukan refleksi. Ibu pada saat setelah ngajar ada refleksi? Kalau di setiap ibu ngajar ada refleksi. Yang saya pikir saya kalau refleksi itu saya bagian dari evaluasi Pak. Refleksi kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penilaian tertulis. Mohon penjelasannya Pak, saya kurang paham. Halo? Halo? Jadi Ibu Nurjana, refleksi itu Ibu menanyakan kepada anak-anak tentang proses pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan atau tidak? Apakah materi ini bagus atau enggak? Itu refleksi. Dan semua guru harus ada seperti itu. Sebagai guru profesional, ya. Ya, Pak. Jadi Siap, tanyakan Pak. kembali anak-anak, bagaimana kita hari ini? Bagus enggak metode ini? Atau bagus, menyenangkan enggak pembelajaran pada hari ini? Itu refleksi. Bagaimana materi ini? Bagus enggak? Materi kita tentang masalah hati. Itu refleksi. Jadi saya minta Ibu mempraktekkan itu. Oh ya, siap Pak, siap Pak. Insya Allah Pak. Agak macet-macet di sini. Coba Ibu lakukan refleksi coba.
Ya, jadi anak-anak setelah tadi kita mempelajari Halo, Ibu materi Nurjana. tentang, ya Pak, saya sudah mulai Pak. Halo. Halo, 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 Ibu Nurjana. ya Pak, ya, ya saya dengar Pak. Ya, silakan. Baiklah anak-anak, setelah kita Ya, silakan. mempelajari Silakan. materi, Dengar. setelah kita tadi sudah mempelajari materi tentang makanan Ya, dan silakan. minuman, dan Ada dengar. ibu sudah membagi kelompok, anak-anakku sekalian sudah mempresentasikan masing-masing, berani mempresentasikan masing-masing materi yang ibu berikan. Nah, menurut anak-anakku sekalian, bagaimana kegiatan kita hari ini? Bagus atau tidak? Menyenangkan atau tidak bagi anak-anakku sekalian? Silakan berikan, kemukakan ya apa yang anak-anakku dapatkan. Nah, kalau memang bagus, silakan bilang bagus, menyenangkan. Nah, kalau tidak kita cari kegiatan model yang lain. Seperti itu, Pak. Ya, Bu. Dokter siap. Aduh, macet-macet, Bu. Wahab sudah selesai bertanya. Saya Nurjana. Saya. Ya. Makasih Bu. Tinggal uji Qurannya belum. Silakan Bu Dokter. Halo Ibu Nurjana. Ya, Pak, Halo Ibu siap. Nurjana. Ya, Pak. Ibu, dokter, dengar. Ibu Nurjana. Ya, Pak. Ibu. Iya, Ibu Nurjana. Ya, dengar, Assalamualaikum, Ibu dokter. Nurjana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu, dokter. Dengar, Bu, dengar. Assalamualaikum. Ibu Nurjana. Iya, Bu. Saya dengar, Bu, dokter. Assalamualaikum, Ibu Nurjana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Ibu Nurjana, sekarang saya mau bertanya. Iya, Bu. Ya, siap, Bu, dokter. Siap, Bu. Siap. Saya dengar, Bu. Saya dengar, Bu.
Halo, Ibu Iya, Bu. Nurjana. Saya dengar, Bu. Saya dengar, Ibu. Suaranya Bu Dokter, saya dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Iya, iya, Bu. Saya dengar, Bu Dokter. Iya, pertanyaan terakhir saya ya. Pertanyaan terakhir saya. Oh, bagaimana cara Ibu Nurjana merumuskan indikator? Satu saja pertanyaannya. Cara merumuskan indikator. Cara merumuskan indikator ya, Bu. Saya tulis dulu ya, Bu. Coba Dijawab ulangi, Bu. pertanyaan Cara saya Ibu Nurjana satu saja. Sudah dijawab karena sudah mau habis waktu. cukup dirumuskan dalam bentuk kalimat yang simpel dan jelas Merumuskan dan mudah. indikator. Dalam bentuk kalimat simpel yang jelas dan mudah dipahami, Bu. Atau Ibu Nurjana agak sulit, definisikan saja apa itu indikator. Cara merumuskan indikator dalam bentuk dengan cara menggunakan dalam bentuk yang simpel dan mudah dipahami, Bu. Dalam bentuk kalimat yang simpel dan mudah dipahami. Salah satu cara perumusannya. Definisikan saja apa itu indikator. Pertanyaannya mudah. Indikator adalah jawab yang singkat karena waktunya itu sudah mau habis. Jadi indikator itu Ibu Nurjana adalah ukuran, ya, atau ukuran atau karakteristik. Bu. Ya, jadi Ibu Nurjana pada saat mau bikin indikator itu harus tahu apa itu definisi indikator, ya, Bu, mampu dalam menyebarkan apa yang ditulis pada indikator, apa kodenya. Ya, dengan penyusunan yang simpel, yang mudah dipahami ya, Bu. Ya, keliru jawabannya, bukan itu yang saya harapkan. Ya, nanti bukan itu yang jawaban yang saya harapkan. Definisi indikator itu kanlah ukuran atau ciri. Ciri yang bagaimana? Tentu ciri yang menunjukkan adanya perubahan. Perubahan yang bagaimana ya? Perubahan yang terjadi pada suatu apa ya? Kita lihat pada siswa itu. Nah, bagaimana itu? Kalau saya lihat itu indikator yang dirumuskan itu tidak sesuai. Kemudian komponen juga RPP tidak berurutan. Ke depan nanti diperbaiki ya Ibu Siap. Nurjana ya.
Siap Bu Dokter, Iya. siap. Makasih saran, makasih masukannya Bu Dokter. Ya, Ilmunya terima Bu, kasih. ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu Wahab, Nurjana, singkat saja untuk ya, baca tulis karena waktunya sudah Qurannya. mau habis. Ya Pak. Tidak dengar. Baca Qurannya Bu masih mau buat? Iya. Oke, Ibu Nurjana. Surah 5 menit. Ibu Nurjana bisa Buat. bacakan satu ayat. Satu ayat. Ya, ya seperti yang baca yang sering saya baca Pak, yang saya suka baca surah Al-Ikhlas saja Pak. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Boleh Ibu Nurjana bisa tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Bu? Diangkat? Oke. Jelas gitu Pak. Ya, jelas. Oke. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, selesai sudah ujian kita dari kemarin hingga hari ini tentang ujian komprehensif ya, PPG. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Nurjana cukup ya. Terima kasih Bu Dokter atas ujian. waktunya dikasih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Jadi saya direkam gitu YouTube.